Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, sip. Hari ini kita masuk materi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya. Oke, sebelum kita masuk, tolong ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Ya, kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan dan segera mengerti. Amin. Oke, baik. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu absen kehadiran kalian ya. Abdel Tian Syah Putra, Ahmad Haikal, Eben Hazar, Gusti Habibi, Nazwa, Rizky Jazil, Zanafa, sip ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan meriksa kerapian kalian terlebih dahulu. Ya, tolong yang bajunya belum rapi dirapikan. Ya, oke, sepertinya sudah rapi. Sip, ya. Masih semangat? Oke ya. Kalau masih semangat, sebelum kita mulai pelajaran, saya kasih kalian ice breaking dulu supaya lebih semangat. Ya, tolong semuanya berdiri. Ya. Berikan semangat kalian yang terbaiknya ya. Oke, ikuti gerakannya. Oke, sip, ikutin gerakannya ya. Oke, kasih semangatnya, pokoknya langsung semangat. Oke, sip, good. Lanjut lagi ya. Oke, tarik. Oke, lanjut lagi ya. Betul. Oke, masih lanjut. 4, 3, 2, 1.
sip ya. Kita masuk kembali ke materi yang saya bilang di awal tadi, yaitu adalah kecerdasan artifisial atau KA, atau yang disebut atau yang sering kalian dengar itu adalah artificial intelligence. Yang sering disebut atau yang kalian dengar adalah AI. Ya, AI ini udah dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Ya, oke sip. Nah, ya, kita langsung ke pertanyaan pemantiknya, ya, yaitu pertanyaan yang akan menggali informasi dari kalian. Oke, yang pertama, apa itu AI? Perhatikan. Menurut kalian, apa itu kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? Oke, apa, Gusti? AI adalah kecerdasan buatan. Oke, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Ada lagi yang lain? Oke. Oke, robot pintar, ya. Sip, ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan, ya. Yang membuat siapa? Ya manusia juga, ya. Dikatakan robot pintar karena dia sebuah mesin, ya. Oke, lanjut. Ya. Apakah kalian sering berinteraksi dengan teknologi yang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ya. Sekarang AI itu sudah banyak sekali bertebaran, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita bahas yang pertama, tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja kecerdasan artifisial beserta contoh penerapannya dalam bidang umum dan khusus. Ya, jadi di sini tujuan awalnya, ya. Kemudian di sini ada indikatornya. Ya, jadi indikator ini dari tujuan tadi apa-apa yang kalian dapat. Ya, oke. Yang pertama, kalian akan memahami. Apa yang dipahami? Yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dua perangkat AI yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minimal 2. Padahal AI itu kan banyak, ya. Ini minimal 2 saja. Ya, kalau bisa. Oke, lanjutnya. Mengaplikasikannya, ya. Mengaplikasikan itu artinya apa? Menerapkan, ya. Jadi peserta didik dapat menggunakan salah satu perangkat AI untuk menyelesaikan tugas sederhana. Ya, jadi sebenarnya bukan tugas sederhana saja. Tugas yang agak berat pun bisa, tapi di sini minimal tugas yang sederhana terlebih dahulu, ya. Oke, kita lanjut. Apa itu AI? Tadi sudah dibilang, AI itu adalah kecerdasan buatan ataupun robot pintar. Yang saya bilang tadi robot itu adalah sebuah mesin, ya. Jadi AI itu adalah tuh, ya. AI atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir. Jadi AI ini bisa berpikir layaknya manusia, ya. Jadi dia bisa belajar dan membuat keputusan. Ya, bukan manusia saja, ya. Manusia mungkin contoh kayak kalian, keluar dari kelas ini, ya pasti ada yang membuat keputusannya, membelok kiri atau kanan atau lurus. Ya kayak gitu kan. Begitu juga dengan AI. AI ini dia bisa membuat keputusan, ya, mau jalan ke sini atau yang lurus atau yang ke atas, ya. Jadi dia seperti manusia, sudah bisa berpikir, belajar dan membuat keputusan, ya. Oke, lanjut. Oke, contoh AI, ya. Di sini contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asisten virtual. Asisten itu apa? Pembantu. Jadi kalian ada pembantu secara virtualnya ataupun digitalnya. Oke, yang pertama, ini gambar apa? Mendekati gambar apa? Gambar? Apa itu? Google Assistant. Pernah menggunakan Google Assistant? Pernah. Contohnya itu apa? Tugasnya seperti apa? Ya, oke, ya. Google Assistant ini sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Kalau kalian mau mencari informasi di internet, tinggal cari Google. Ya, kalau kalian nanti mau bikin alarm, bisa pakai alarm Google. Mau bikin jadwal, bisa pakai Google Calendar. Ya, mau misalkan kalian minta petunjuk arah, bisa pakai Google. Ya, karena yang di Google ini, misalkan kalau di HP kalian tinggal bilang, oke Google, bukakan ini. Oke Google, carikan ini. Seperti itu. Ya, jadi sekarang semua HP kalau yang berbasis Android pasti pakai Google Assistant. Ya, oke. Asisten virtual yang kedua. Ini gambar apa? Siri, ya. Siri Apple, ya. Jadi ada yang pakai Android, ada yang pakai Apple, iPhone, ya. Jadi kalau virtual di Android itu Google Assistant. Kalau misalkan asisten virtual di Apple itu Siri namanya. Hampir sama dengan Google, tinggal sebutkan aja, "Hey Siri, aku butuh ini, carikan ini." Bisa kayak gitu, ya. "Hey Siri, tolong buat jadwal aku besok hari Rabu depan ke sana." Langsung dibuatin nanti sama dia, ya. Oke, itu untuk asisten virtual, ya. Lanjut, AI yang lainnya.
Ada chatbot. Pernah menggunakan chatbot? Pernah. Mungkin secara langsung kalian mungkin nggak tahu itu chatbot atau tidak ya. Salah satu contohnya adalah gambar ini. Ini gambar apa? Meta AI. Kenapa ini dikatakan chatbot? Ya, karena kalian menjumpakannya itu dalam aplikasi percakapan, chat, ya. Oke, Meta AI ini adanya di mana aja? WhatsApp, Instagram, Facebook. Ya, ada satu lagi mungkin yang lainnya ya. Oke, itu contohnya chatbot. Chatbot lain selain Meta AI itu ada juga yang di Telegram. Ya, kalau kalian mungkin pakai Telegram ada tuh. Pokoknya chatbot ini dia otomatis. Kalian chat dengan robot. Jadi bukan chat dengan manusia, tapi robot lah yang akan menjawab. Ya, oke. Contoh perangkat AI lainnya itu streaming. Ya, streaming. Apakah contohnya? Apa ini? Netflix. Oke, pernah menggunakan Netflix? Untuk apa biasa Netflix ini? Nonton film, terus series, ya kan? Mungkin kok bagian suka nonton drakor ya disitulah banyaknya ya kan series-seriesnya, ya. Oke, yang kedua. Oke, ini streaming apa ini? Musik, ya. Oke, sip. Di Netflix tadi itu streaming, ya. Dengan adanya Netflix kalian bisa kadang-kadang dapat rekomendasi film-film bagus. Kalau di Spotify ini tadi pemutaran musik juga ada rekomendasi untuk mendengarkan lagu-lagu sesuai dengan keadaan kalian, mood kalian, ya kan, selera kalian hari ini gimana kan gitu ya. Jadi menggunakan Spotify. Oke, satu lagi aplikasi video. Ini hampir sama ya, streaming, tapi ini lebih banyaknya untuk sering digunakan ya, hampir sama untuk drama series ya, ataupun kalau misalkan video ini untuk nonton TV secara online ya kan, entah itu nonton channel-channel TV nasional ataupun nanti yang internasional ada di situ ya, selain series-series ya. Oke, ini udah ada 3 asisten virtual, chatbot, dan streaming. Satu lagi ya, model bahasa besar. Ya, jadi AI ini ada banyak, ini yang keempatnya, yaitu contohnya adalah ini. Adalah ChatGPT. Ya, pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Untuk apa biasanya? Ngerjakan tugas. Oke, itu yang pertama ChatGPT. Yang kedua, Gemini ya. Ini model bahasa besar ya. Jadi tinggal kalian tanya ke ChatGPT atau Gemini, banyak informasi yang bisa didapatkan ya. Oke, itu adalah contoh perangkat AI. Kita lanjut ya. Oke, AI ini tentu punya manfaat ya kan? Oke, manfaat tergantung dalam penggunaannya. Tetapi kita bahas yang pertama, manfaatnya yaitu pekerjaan tugas rutin lebih mudah dan efisien. Ya, jadi kayak kalian ada tugas, tinggal buka AI, tanya langsung dapat jawabannya. Ya kan? Lebih praktis daripada kalian terkadang nyari di buku lama, nyari di internet lagi lama. Kalau pakai ini biasanya lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, ya, inovasi produk dan layanan. Ya, inovasi produk dan layanan. Oke, kita bahas di layanan. Kalian pernah pakai e-commerce? Oke ya, e-commerce itu biasa digunakan untuk pesan barang ya. Biasanya ada di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Ya, terkadang kalau kalian buka Shopee, kalau udah pernah belanja, ada tuh nanti saran-saran barang-barang yang baru. Bahkan di TikTok gitu juga. Kalian buka TikTok, kalau misalkan buka tokonya, itu udah ada tuh barang-barang yang sering kalian cari akan lebih muncul sering dia, ya kan? Karena dia menggunakan algoritma, ya. Oke, manfaat yang ketiga, ya, akses informasi lebih cepat, ya. Oke, ya, jadi di sini akses informasi lebih cepat seperti apa? Contohnya, misalkan apa sih manfaat AI kan gitu. Kalau misalkan si Tegar mau nanya ke Agis, tentu Agis bakal mikir lama, ya kan? Apa manfaat AI ya? Tapi kalau nanya kan langsung dengan AI, itu langsung akan muncul semua manfaat-manfaat yang ada, ya. Jadi akan lebih cepat. Ya, misalkan kalau kalian mempelajari tentang coba sebutkan nama-nama tulang dalam manusia. Kalian sering lupa kan? Tapi kalau AI itu langsung ada semua itu. Langsung gampang dia. Langsung disebutin semuanya ya. Jadi itu akan akses informasinya lebih cepat. Oke, lanjut. Ya, selain ada manfaat tentu ada tantangan dan resiko. Ya, semua kalau udah bermanfaat, segala sesuatu pasti ada tantangan dan ada resikonya. Oke, kita bahas yang pertama, tantangannya yaitu privasi dan keamanan. Oke, privasi itu adalah hal yang seharusnya tidak dipublikasikan. Dengan adanya AI, terkadang privasi ini bisa orang lain tahu, yaitu datanya rentan untuk dicuri ataupun dibobol.
Ya, jadi misalkan kayak data kalian tadi, di HP kalian itu rata-rata yang saya bilang tadi, kalau Android punya Google Assistant, ya. Itu dia gampang aja tuh kalian minta, bukakan kamera, bukakan galeri, itu bisa dibuka sama dia. Padahal bukan kalian yang buka, ya. Jadi kalau misalkan dalam data tersebut tidak digunakan dengan baik, maka data kalian itu bisa kepublikasikan, ya. Makanya data itu rentan untuk dicuri ataupun dibobol, ya. Yang selanjutnya, ketergantungan pada teknologi. Nah, inilah tantangan dan resiko yang paling parah. Kenapa? Walaupun AI itu banyak manfaatnya, tapi kalau kalian sering menggunakan AI tersebut untuk mencari menyelesaikan masalah, kalian akan ketergantungan, ya. Jadi mau ngapa-ngapainnya kalian pakai AI terus. Padahal seharusnya AI itu sebagai alat bantu, ya. Bukan yang menggantikan peran guru. Maksudnya tadi saya bilang, kalian kalau ada informasi mau cari, tanya ke AI semua. Padahal AI itu cuma ngasih data, tidak menjelaskan secara detail. Kalau kalian tanya dengan guru, tentu ada lagi penjelasan-penjelasan lainnya, ya. Jadi kalian jangan sampai ketergantungan. Boleh menggunakan AI, tapi sebagai alat bantu saja, bukan ketergantungan, ya. Lanjut, ya. Di sini ada etika dan regulasi. Oke, etika yang pertama akan kita bahas, ya, yaitu AI harus digunakan untuk kebaikan bersama secara bijak, ya. Jadi makanya kalau memakai AI itu yang wajar-wajar saja, ya, atau yang seperlunya saja. Jangan terlalu memakai AI untuk segala hal, ya. Oke, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Regulasi dalam AI ini ada 3. Yang pertama transparansi, ya. Jadi dengan ada transparansi di sini keterbukaan, ya. Jadi seharusnya regulasinya tuh penggunaan AI ini harus terbuka. Yang kedua, akuntabilitas, bertanggung jawab. Dan yang ketiga, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Jadi kayak AI, ChatGPT, Meta AI, Gemini, itu pemerintah harus ada keterlibatannya, yaitu karena privasi tadi, ya. Oke, lanjut, ya. Di sini baru pengaplikasiannya, ya. Oke, untuk pengaplikasian AI ini kita lakukan diskusi kelompok, ya. Jadi di sini kelompoknya saya minta berdasarkan tempat duduknya saja, ya, berdasarkan meja. Ya, berarti di sini kita ada 8 meja, jadi ada 8 kelompok. Ya, jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi untuk pengaplikasian ini kerja kelompok tugasnya, ya. Yang pertama adalah tanyakan 5 pertanyaan berbeda ke chatbot. Ya, chatbot itu bisa di Meta AI yang ada WhatsApp, Instagram atau Facebook. Bebas pertanyaannya, tapi pertanyaannya yang sopan, yang ada kaitannya dengan pendidikan. Ibaratnya kalian jangan tanya hal yang tidak ada manfaatnya kali, ya. Tapi ingat, kalian tuh 5 pertanyaannya berbeda. Yang mungkin satu mau nanya tentang apa itu bumi, misalkan kayak gitu, ya. Apa itu nanti tanah. Yang jelas dia harus 5 pertanyaan berbeda, ya. Boleh Meta AI yang ada di WhatsApp, di Instagram ataupun di Facebook, ya. Oke, yang kedua, nanti kalian membuat gambar. Ya, membuat gambar itu menggunakan ChatGPT ataupun Gemini, ya. Jadi nanti membuat gambar itu tinggal kalian perintahkan aja ChatGPT atau Gemini, buatkan aku gambar. Gambar seperti apa? Itu temanya, ya. Kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi tinggal kalian bilang, buatkan aku gambar temanya kemerdekaan Indonesia. Yang sekarang ke berapa? Ke 80. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok saya yakin pasti hasilnya akan berbeda, karena yang kalian minta itu kalau bisa dibuat sedetail mungkin. Ya, yang kayak tadi misalkan buatkan aku gambar temanya kemerdekaan Indonesia yang ke-80, tema latar belakangnya itu ada orang megang lagi panjat pinang, atau misalkan ada nanti orang lagi megang bendera. Ya, jadi itu nanti masing-masing kelompok buat seperti itu, ya. Kemudian nanti tulis pertanyaan dan jawaban itu di kertas yang disediakan. Nanti akan saya kasih kertasnya. Kemudian hasil gambarnya nanti dikirimkan ke link yang saya berikan juga. Ya, oke. Sekarang silakan keluarkan HP-nya. Ya. Oke, baik ya. Dalam mengerjakan itu ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan buka HP kalian. Nah, itu tugas pertamanya. Tanyakan 5 pertanyaan ke chatbot. Boleh yang di WhatsApp, boleh di Instagram ataupun di Facebook. Nah, silakan buka, ya. Ya, kalian ini kan kelompok, jadi mungkin ada
yang membuka di Meta AI-nya, ada yang memang udah siap-siap buka yang di ChatGPT ataupun Gemini ya. Itu untuk nama kelompoknya, buat aja kalian mau namanya apa. Yang jelas tadi sudah ada urutannya. Oke, dah ya. Setelah dari hasil diskusi tadi ya, kita lanjut. Nah, kita diskusikan ya dan kita refleksikan. Oke, dah yang pertama, apa yang dirasakan ketika menggunakan perangkat AI? Kalian sudah menggunakan perangkat AI, apa yang kalian rasakan? Yang pertama seru.
mudah, terus membantu, cepat, terus apa lagi? Ya, jadi dengan penggunaan AI ini yang kalian rasakan tadi sudah ada seru. Serunya kenapa? Karena kalian bisa berinteraksi langsung dengan AI-nya, ya kan? Kalian bisa nanya ini itu langsung bisa dijawab sama dia, ya kan? Oke, lanjut yang keduanya. Sip. Apakah AI tersebut memberikan hasil yang diharapkan? Ya. Ya, berarti kalian meminta sesuatu yang kalian buat tadi, apakah sesuai yang kalian harapkan? Minta ini, apakah langsung dijawab dengan sesuai yang kalian inginkan? Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Apa? Oke, berarti kan tidak sesuai kan? Oke, ada yang sesuai, ada yang tidak. Oke, kenapa tidaknya tadi? Karena ini Pak, mungkin promnya kurang. Iya, kesalahan karena prom, ya. Mungkin tadi karena kalau di kelompoknya si Intan, dia minta buatkan gambar tema kemerdekaan yang ada panjat pinang, tapi hanya sampai panjat pohon pinangnya saja, tanpa ada promnya lebih jelas, ya. Sehingga AI tersebut yang beranggapan butuh ada pohon pinang, bukan pohon pinang yang dipotong atasnya batangnya saja ada hadiah, tidak. Ya, seharusnya promnya kan lebih jelas, ya, karena kekurangan prom tadi. Semakin detail itu tentu akan semakin bagus hasilnya, ya. Jadi kalau cuma minta pohon pinang, ya pohon pinang aja dikasih, kecuali promnya lebih jelas. Batang pohon pinang yang sudah tidak ada lagi atasnya, di atasnya dibuat seperti ada hadiah-hadiahnya, tentu akan lebih jelas, dia lebih detail. Semakin detail yang kalian buat di promnya, maka hasil yang kalian dapatkan akan lebih sesuai dengan yang kalian harapkan, ya. Nah, jadi itulah, ya. Jadi penggunaan AI ini banyak manfaatnya, ya, selagi dalam penggunaan yang sesuai, yang bijak, ya. Oke, lanjut, ya. Jadi dari materi pelajaran atau yang sudah kita lewati ini, kesimpulannya apa? Oke, ini perhatikan, ya. Kesimpulannya yang pertama, AI memiliki potensi yang besar dalam dunia pendidikan dengan meningkatkan efisiensi tadi kayak tadi, ya kan, lebih cepat, ya kan. Oke, personalisasi dan aksesibilitas pembelajaran, jadi kalian mudah untuk mengaksesnya. Oke, yang kedua, meskipun ada tantangan seperti privasi data dan ketergantungan teknologi, AI dapat menjadi alat bantu yang memperkuat peran pendidik, ya, bukan menggantikannya, ya. Sama kayak tadi, kalian misalkan mau cari apa-apa, jadi AI ini membantu, ya. Jadi dia tidak menggantikan peran gurunya, ya. Peran guru atau pendidik tetap pasti ada, akan mengayomi, ya. Kalau misalkan AI ini ya cuma mengasih informasi aja tanpa ada pengayomannya, itulah bedanya manusia dengan mesin. Kalau mesin ini masih ada rasa, kalau mesin itu nggak akan ada rasanya dia, ya. Jadi kalau dia ngasih informasi kalian walaupun keadaan kalian lagi bad mood, kalian kayak apa, ya dia cuma ngasih informasi aja tanpa ada penekanan di mana dibuat kalian itu menjadi tenang ataupun lebih paham, ya. Oke, yang selanjutnya, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dapat membawa perubahan positif bagi masa depan pendidikan, ya. Jadi makanya AI ini atau AI ini, ya, harus digunakan dengan bijak, ya, supaya nanti membawa perubahan positif. Ya, sama kayak tadi, kalian belajar, perubahan positifnya apa? Kalian bisa banyak mendapatkan informasi lebih cepat. Nah, itulah kalau menggunakan digunakan dalam hal yang positif, ya, dalam hal yang positif, ya. Jangan menggunakan hal AI ini ke dalam hal-hal yang negatif, ya. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini, ya. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.